Halo kaum mager semua dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga Anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya, Boy Dayan Employ in The Gejrot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival berjudul Greystoke The Legend of Tarzan Lord of the Apes yang dirilis pada tahun 1984, yang mana film ini ceritanya benar-benar sangat menarik. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, crat cret cerot. Cerita berlatar belakang pada tahun 1885 dengan memperlihatkan sepasang suami istri dari keluarga bangsawan Inggris bernama John Clayton dan Alice yang terdampar di sebuah pulau terpencil di Afrika. Karena tidak ada harapan untuk bisa keluar dari pulau itu, akhirnya John dan istrinya memutuskan untuk tinggal di pulau tersebut. They eat everything in the vicinity. 10 bulan kemudian setelah tinggal di sana, Alice melahirkan seorang bayi laki-laki bernama Tarzan. Namun setelah melahirkan, Alice jatuh sakit karena malaria. Hingga suatu hari akhirnya Alice meninggal. Dan ketika John sedang menangisi istrinya, tanpa disangka seekor kera tua bernama Pak Choi datang membunuh John. Sesudah John meninggal, kera betinanya yang bernama Rahma masuk mengambil Tarzan, kemudian membawanya ke tempat tinggalnya. Pada usia 1 tahun, Tarzan yang dipelihara oleh Rahma dirinya sudah bisa berjalan. Terlihat di sana Rahma sangat menyayanginya. Pada usia 5 tahun, Tarzan berusaha menyesuaikan diri dengan keluarga keranya, dan kelihatannya di sana kera yang lain seperti tidak menyukai Tarzan. Namun Rahma selalu membelanya, menjadikan mereka tidak ada lagi yang berani mengganggunya. Suatu hari saat Tarzan dan kera yang lain sedang bermain lumpur di dekat air, tiba-tiba seekor macan kumbang datang menyerang mereka. Melihat itu, Tarzan pun ngojek menghampiri Rahma, sementara kera itu mati diterkam oleh macan kumbang tersebut. Di usia 12 tahun, Tarzan yang saat itu sedang bermain di atas pohon, dirinya menemukan tempat tinggal bekas kedua orang tuanya. Lantas dirinya pun masuk ke tempat tinggal tersebut. Sesampainya di sana, Tarzan menemukan kalung liontin milik almarhum ibunya dan juga pisau legend buatan Cibatu milik almarhum ayahnya. Setelah dikoreskan ke telapak tangannya, di sini Tarzan mengetahui gunanya benda tajam tersebut. Dalam perjalanan pulang, di tengah jalan Tarzan dicegat dan dipukuli oleh kera tua jahat yang bernama Denny. Melihat Tarzan dipukuli, spontan Rahma pun berlari menolong Tarzan, kemudian membawanya ke tempat tinggalnya lalu diobati dengan penuh kasih sayang. Tuh, hewan juga tahu kasih sayang. Kok si dia mah enggak? Si dia yang mana? Cip! Sesudah sembuh, Tarzan yang merasa dendam kepada Denny, dirinya mengencingi babatok Denny dari atas pohon, menjadikan Denny marah dan mengejar Tarzan disebabkan air kencing Tarzan bau jengkol. Di mana hari itu tatkala Rahma sedang memakan rinyuh, dirinya dipanah oleh penduduk pulau tersebut, membuat Rahma ngoceak kesakitan dan langsung kabur menghampiri Tarzan yang sedang berada di tempat tinggal almarhum kedua orang tuanya. Melihat Rahma terluka, Tarzan pun membawa Rahma ke suatu tempat untuk diobati. Namun sialnya, ketika Tarzan hendak mengobati Rahma, seorang penduduk pulau tersebut yang tadi memanah Rahma datang menusuk Rahma dengan tombak, menjadikan Tarzan emosi dan membunuh orang tersebut. 8 tahun kemudian, selepas Rahma mati, seorang penjelajah Belgia bernama Philip datang ke pulau tersebut dengan sekelompok penjelajah Inggris, yang mana tujuan mereka datang ke pulau ini tak lain mau mengumpulkan inventarisasi fauna untuk British Museum. I was not under orders. I would have abandoned them in the first. Yang mana saat itu ketika Mayor Bekok sedang bersantai, tiba-tiba anak buahnya datang melaporkan bahwa di hutan banyak kera. Mendengar itu, Mayor Bekok pun langsung pergi membawa senapan mau membunuh kera-kera tersebut, membuat pria berkacamata bernama Tuan Robin yang melihatnya marah dan mengejar Mayor Bekok.
Sesampainya di sana, Mayor Bekok pun langsung menembak setiap kera yang ditemukannya di hutan tersebut. Tak lama Tuan Robin pun datang dan marah karena Mayor Bekok sudah berbuat kejam kepada hewan. Mendengar itu, Mayor Bekok tidak menerima dan malah ngeleci kepada Tuan Robin. Stuff of life. Dan ketika mereka sedang mempermasalahkan hal tersebut, tanpa sengaja di sana Philip melihat bahwa di depan mereka ada tempat tinggal manusia, yang tak lain itu adalah bekas tempat tinggalnya kedua orang tua Tarzan. Lantas saat itu Robin dan Philip pun masuk ke tempat tinggal tersebut, yang mana dari dalam tempat tinggal itu Robin menemukan buku catatan milik ayah Tarzan. Robin memberitahukan kepada Philip bahwa buku tersebut adalah milik John Clayton, putra tunggal bangsawan Inggris yang sangat terkenal bernama Bah Greystoke. Robin mengatakan pantas saja selama ini John Clayton tidak juga kembali. Rupanya dirinya terdampar di pulau tersebut. So this is what became of him. Keesokan harinya saat Mayor Bekok dan bawahannya sedang berfoto, tiba-tiba mereka diserang dari belakang oleh penduduk pulau tersebut. Hingga akhirnya Mayor Bekok dan bawahannya pun mati. Melihat itu Robin pun langsung kabur menuju kapal. Sementara Philip yang ketinggalan oleh mereka terlihat di sana punggung dan pahanya terpanah oleh penduduk pulau tersebut. Lantas saat itu Philip pun berlari dan bersembunyi di pohon. Lalu di sana Philip pun mencabut anak panah yang ada di perutnya, menjadikan dirinya udah-gideg muringis kesakitan. Usai mencabut anak panah yang ada di perutnya, Philip dihampiri oleh seorang pemuda berambut panjang yang tidak mengerti bahasa manusia. Dan pemuda itu tak lain adalah Tarzan yang kini sudah berumur 20 tahun. Melihat Philip terluka, Tarzan pun membawanya ke bawah pohon, kemudian mengobatinya dengan penuh rasa kasihan. Selepas itu Tarzan pergi membunuh macan kumbang yang dulu pernah menyerang dirinya. Setibanya di tempat tinggal, Tarzan memberikan satu kaki macan kumbang tersebut kepada Pak Choi. Melihat itu si Denny yang lapar pun meminta bagian kepada Tarzan, namun Tarzan tidak memberikannya karena Denny adalah kera tengil. Bahkan di sana Pak Choi berusaha mengusir Denny hingga akhirnya mereka pun garlut. Yang mana dari perkelahian tersebut Pak Choi kalah, kemudian dirinya pergi dan menyuruh Tarzan agar jangan mengikutinya. Disebabkan Pak Choi kalah di sini, Tarzan pun menjadi emosi. Lalu saat itu dirinya pun menantang duel kepada si Denny. Karena Tarzan ini adalah manusia yang mempunyai akal. Akhirnya si Denny tengil pun modar dibunuh oleh Tarzan menggunakan pisau legend buatan Cibatu peninggalan almarhum ayahnya. 5 hari setelah kejadian tersebut, di mana kala itu Philip yang belum sembuh total, dirinya bernyanyi untuk menghilangkan rasa sakit yang ada di perutnya. Terlihat di sana diam-diam Tarzan mengintip dan meniru lagu yang dinyanyikan oleh Philip. Tentunya hal tersebut membuat Philip bahagia karena rupanya Tarzan ini adalah orang yang pandai meniru, yang mana jika diajarkan bahasa pasti dirinya akan cepat menguasai. Disebabkan hal tersebut, lalu saat itu Philip pun mengajarkan kepada Tarzan dasar-dasar bahasa Inggris dari mulai pisau cukur dan cermin. Razor. Razor. Mirror. 6 bulan kemudian, akhirnya Tarzan pun menguasai seluruh dasar-dasar bahasa Inggris yang diajarkan oleh Philip. Yang mana hari itu Philip pun memberitahukan bahwa Tarzan ini bukanlah anak kera melainkan anak manusia. Dan foto manusia yang ada di kalung liontin tersebut itu adalah kedua orang tuanya. Jadi sekarang Tarzan harus ikut pulang bersama dirinya ke Inggris. Karena kakek Tarzan yang bernama Bah Greystoke sudah lama mencari keberadaan kedua orang tua Tarzan. Mother, father, family! Another family. Far away. Mendengar itu Tarzan tidak percaya bahwa dirinya itu adalah anak manusia. Karena hal tersebut akhirnya Philip memutuskan untuk pulang sendiri menyusuri sungai. Selepas Philip pergi, Tarzan memikirkan perkataan yang tadi diucapkan oleh Philip. Dan ketika melihat anak kera itu adalah kera, di sini Tarzan sadar bahwa dirinya itu memang bukan anak kera melainkan anak manusia. Lantas saat itu dirinya pun pergi menyusul Philip. Setelah bertemu, Philip rela memberikan pakaiannya kepada Tarzan. Setibanya di desa pulau tersebut, Philip membawa Tarzan masuk ke sebuah bar milik orang kulit putih yang bernama Eman. Philip mengatakan kepada Eman bahwa dirinya dan Tarzan adalah orang Belgia. Jika Eman tidak keberatan, dirinya meminta sebuah kamar untuk beristirahat. Dengan judes, Eman pun memberikan sebuah kamar untuk tidur Tarzan dan Philip. Within. Din Anila. Frère Jean.
Malamnya Philip turun menghampiri Eman beserta teman-temannya. Lalu di sana Philip mencoba meminjam uang kepada Eman untuk ongkos pulang. Mendengar itu spontan Eman pun marah dan menangkap Philip karena baru saja kena Philip sudah berani meminjam uang. "Siapa lu?" kata si Eman teh meren. Dan ketika pantat Philip hendak dipukul menggunakan tongkat, Tarzan datang kemudian mengambil lentera dan melemparkannya ke bendera yang ada di ruangan tersebut, membuat tempat itu akhirnya kebakaran. Tarzan dan Philip yang saat itu kabur dirinya pergi menyusuri sungai menggunakan sampan menuju pantai dengan harapan ada kapal yang bertujuan ke Inggris lewat ke pulau tersebut. Setelah beberapa hari menunggu, akhirnya ada kapal yang lewat ke pulau itu menuju Inggris, dan mereka pun diperbolehkan numpang ke kapal tersebut dengan syarat mereka harus bekerja meringankan pekerjaan para kru. Even for a moment do I doubt that to take him back. Beberapa bulan kemudian akhirnya Philip dan Tarzan sampai di Inggris. Terlihat di sana pakaian Tarzan sangat rapi karena dalam perjalanan Philip berusaha meminjam uang kepada teman-temannya untuk mendandani Tarzan agar Tarzan tidak kelihatan seperti orang yang sudah lama tinggal di hutan. Di mana saat itu kakek Tarzan yang bernama Greystoke pun menyambut Tarzan dengan penuh kebahagiaan. Dan Mbah Greystoke pun tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Philip yang sudah membawa cucunya ke hadapan beliau. I thank you with all my heart. Saat Tarzan dibawa masuk, terlihat di rumah Mbah Greystoke ada Robin, yang ternyata Robin ini adalah orang kepercayaan nomor 1 Mbah Greystoke. Lalu di sana Mbah Greystoke memperkenalkan Tarzan kepada anak angkatnya yang bernama Jane. Ketika berjabat tangan di sini, Tarzan tertarik dengan cincin yang dipakai oleh Jane. Jane mengatakan bahwa cincin tersebut adalah pemberian almarhum ayah Tarzan sebelum beliau pergi. Your father gave me this. She's pretty. Kemudian saat itu Mbah Greystoke pun membawa Tarzan ke kamar bekas almarhum kedua orang tuanya. Mbah Greystoke mengatakan bahwa ayah Tarzan itu seorang tentara yang sangat baik, sementara ibunya adalah wanita cantik yang soleha. That's your mother. Pretty girl. Can he read English? Oh, yes. Dinner. Yes. Sorenya teman dekat Jane yang bernama Kiki datang sambil memamerkan mobil yang baru dibelinya kepada Jane. Dan kelihatannya si Kiki ini orangnya suka mencari perhatian dari wanita. Selain itu dirinya juga suka merendahkan derajat orang lain. Dan benar saja malamnya ketika sedang makan merayakan kedatangan Tarzan, Kiki melirik pika sebelin saat melihat Tarzan makan langsung dari piringnya tanpa menggunakan sendok. Oh, welcome home, Johnny. Setelah selesai makan, Philip menyuruh Tarzan menunjukkan salah satu suara hewan yang bisa ditirunya kepada Jane. Melihat Tarzan dekat dengan Jane, di sini Kiki yang diam-diam mencintai Jane pun cemburu dan kekerot dalam hatinya ingin menghajar si Tarzan tersebut. Very realistic. Paginya Philip memutuskan untuk pulang ke Belgia. Sebelum pergi, Philip memberikan hadiah kepada Tarzan berupa pisau cukur dan cermin. Sebagai kenang-kenangan untuk Tarzan bahwa dirinya bisa bahasa Inggris itu berawal dari pisau cukur dan cermin. Razor. Brace. Mirror. Namun belum juga jauh Philip pergi, Tarzan mengejarnya disebabkan Tarzan masih rindu kepada Philip. Saat berjabat tangan di sini, Tarzan sengaja mengambil cincin yang dipakai di jari kelingking Philip, yang mana hal tersebut Tarzan lakukan agar dirinya tidak lupa kepada Philip. Keesokan harinya Jane mengajari Tarzan berdansa membuat Kiki yang melihatnya cemburu. Selepas itu Jane membawa Tarzan bermain ke taman yang indah. Lalu di sana mereka pun silih sogot dengan sangat ragot sekali. Sepulangnya bermain dengan Tarzan, Jane menemukan Kiki sudah berada di ruangan pribadinya. Melihat Jane sudah pulang tanpa buang-buang waktu, Kiki pun langsung menyampaikan maksudnya. Bahwa dari dulu dirinya sangat mencintai Jane, bahkan dirinya membeli mobil baru itu agar Jane semakin tertarik kepada dirinya mengingat selama ini mereka berdua sudah sangat dekat. Mendengar pernyataan cinta demikian dari Kiki, spontan Jane pun menolak karena dirinya tidak mencintai Kiki sebiji jarah pun. Jane mengatakan bahwa dirinya dekat dengan Kiki itu bukan berarti dirinya cinta, melainkan hanya sebagai teman agar dirinya tidak kesepian. Duh, parah banget sih nasib si Kiki ini, sudah beli mobil malah ditolak mentah-mentah oleh si Jane. Emang si orang kayak si tangkurak Kiki ini pantas mendapatkan kanyeri seperti itu. Oke kan, lanjut. I'm not in love with you, Charles.
Kiki yang saat itu sakit hati ditolak oleh Jen, dirinya melampiaskan emosinya dengan mencabuk pantat seorang tukang kebun bernama Ajud yang merupakan sahabat dekat Jen. Yang mana perbuatan durjana si Kiki tersebut ketahuan oleh Tarzan dari atas. Melihat itu Tarzan yang merasa kasihan kepada si Ajud pun langsung menjatuhkan batu ke mobil Kiki hingga penyon. Kemudian dirinya turun menghampiri Kiki dan merebut cambuknya, menjadikan Kiki kabur ketakutan. Suatu hari Bah Kristop mengajak Tarzan pergi ke perkebunan miliknya. Sesampainya di sana beliau mengatakan bahwa mulai sekarang semua perkebunan tersebut adalah milik Tarzan. Dan Bah Kristop berpesan jika nanti beliau sudah meninggal, Tarzan jangan pernah menjual 1 meter pun perkebunan tersebut, karena dari dulu tanah itu adalah sumber kehidupan keluarga Kristop. Blood of this family. Beberapa bulan kemudian akhirnya malam Natal pun tiba dan Bah Kristop pun merayakan malam Natal tersebut di rumahnya dengan sangat megah. Yang mana di sana Bah Kristop mengungkapkan kepada sahabat-sahabatnya bahwa tahun ini adalah tahun yang sangat istimewa bagi beliau, karena tahun ini beliau kepulangan cucunya yakni Tarzan. Selain itu Bah Kristop juga mengatakan bahwa suatu hari nanti beliau akan memberitahukan kepada mereka siapa tunangannya Tarzan, yang pastinya tak lain adalah Jen. I hope to announce his betrothal to all of you. Ketika yang lain sedang asik berdansa, Bah Kristop pergi ke ruangan yang sepi kemudian mengambil nampan, lalu menaiki nampan tersebut dan nyerosot ke tangga mengulang permainan masa kecilnya. Namun naasnya di sini Bah Kristop tigulipak dan kepalanya terbentur ke kaki tangga hingga menyebabkan beliau pingsan. Beruntungnya kejadian tersebut disaksikan oleh Ajud, lantas Ajud pun melaporkan hal itu kepada Tarzan. Setelah disandarkan, Bah Kristop terbangun dan mengucapkan beberapa kata kepada Tarzan. Lalu beliau meninggal, membuat Tarzan merasa sedih karena belum juga setahun bertemu kakeknya kini meninggal. Beberapa hari sesudah Bah Kristop meninggal, Philip datang menenangkan Tarzan. Philip menyampaikan bahwa Tarzan jangan merasa sedih atas meninggal kakeknya, karena itu sudah merupakan takdir dari sang pencipta yang tidak bisa dicegah. Tarzan menjawab, ya itu memang benar, tapi kini dirinya hidup sendirian. Philip mengatakan bahwa sekarang Tarzan harus belajar menerima kenyataan dan menciptakan kehidupan baru agar dirinya tidak merasa kesepian. Must come to terms with that fact. Create something new. Malamnya Jen berdandan dengan sangat aduhai. Tak lama terlihat di sana Tarzan datang ke kamar Jen. Lalu saat itu Jen pun menyuruh pembantunya yang bernama Esih keluar dari kamarnya. Selepas Esih pergi, Tarzan tergoda dengan penampilan Jen yang aduhai. Lantas Tarzan pun menyogot Jen. Kemudian mereka pun melakukan emplu dan sepuasnya sampai terdengar sing rarekot. Paginya mereka pun bertunangan lalu pergi mengunjungi British Museum milik almarhum kakeknya yang akan dibuka pada hari itu. Karena kakeknya sudah tidak ada di sana, Robin pun menyuruh Tarzan agar menggunting pitanya sebagai tanda bahwa British Museum tersebut dibuka. Open. Dan saat yang lain sedang sibuk mengamati seluruh isi museum tersebut, Tarzan pergi keluar disebabkan dirinya tidak nyaman melihat banyak patung hewan di dalam museum tersebut. Sesudah berada di luar tanpa sengaja di sana Tarzan melihat sebuah bangunan karena tertarik, lantas dirinya pun masuk ke bangunan tersebut. Setibanya di dalam, Tarzan menemukan sebuah ruangan penelitian milik si Kiki yang di dalamnya terdapat banyak kera yang dikurung. Yang mana dari salah satu kurung tersebut Tarzan menemukan Pak Choi. Rupanya Pak Choi tertangkap oleh pemburu dan dijual kepada Kiki untuk dijadikan penelitiannya. Lantas saat itu Tarzan pun mengeluarkan Pak Choi dan membawanya kabur. Tarzan yang kala itu kabur membawa Pak Choi, dirinya ketahuan oleh penjaga museum dan polisi, lalu mereka pun mengejarnya. Terlihat di sana Philip, Jen dan Robin juga ikut mengejar. Setibanya di taman, Pak Choi mengajak Tarzan naik ke atas pohon. Melihat itu Robin yang merasa muak kepada Pak Choi pun menyuruh polisi agar menembak Pak Choi hingga akhirnya Pak Choi pun modar. Lalu saat itu Tarzan pun turun menghampiri Pak Choi dan menangisinya karena menurut Tarzan Pak Choi ini adalah ayah angkatnya yang baik. Di sini Tarzan tidak mengetahui bahwa dulu ayahnya meninggal itu dibunuh oleh si cicungik Pak Choi hingga menyebabkan Tarzan kini hidup berperilaku setengah kerak.
Setelah si Pak Choi modar, Tarzan memutuskan kembali ke tempat dirinya dibesarkan oleh Rahma untuk menenangkan pikiran, yang mana saat itu Tarzan diantarkan oleh Jen dan Philip. Ketika Tarzan masuk ke dalam hutan untuk bergabung dengan kera, di sana Philip mengatakan kepada Jen bahwa Jen jangan merasa khawatir, karena nanti sesudah pikiran Tarzan tenang, dirinya pasti akan kembali dan menikahi Jen. Kemudian mereka hidup bahagia dan mempunyai anak yang banyak, yang pastinya emplu dan tiap hari. Tamat ending yang sangat mengemplutkan. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang banyak. Oke, jangan lupa follow IG saya, linknya ada di deskripsi. Oke, saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Salam di video selanjutnya.